Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai dan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas kehadiran Bapak yang telah memenuhi undangan kami. Sebelum acara rapat pada malam hari ini kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat sesuai dengan undangan, yaitu rapat koordinasi mungkin akan membahas pembuatan dan pemasangan satu rambu petunjuk ke arah 4 masjid se-Gunung Salidah. Kedua, membuat big banner tempat menempatkan spanduk untuk 4 masjid se-Gunung Salidah. Susunan acara rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pengarahan ketua takmir Masjid Gunung Salidah yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Prataloni, usul dan saran dan penutup. Untuk itu kami mohon Bapak Hidayat Prataloni untuk melakukan acara yang kedua ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh hadirin, tentunya urut dari sini ya, perwakilan dari Baitul Fikri, Masjid Baitul Fikri dan sekaligus dari 9. Kemudian FKT 23 Mas Randy sama Mas Kiki, kemudian ini Kiai Hidayat dari Abu Tenan Ketua Umum, mungkin ada satu aja, cukup satu ya di atas ini. Jadinya tadi ada temannya tadi ya, kemudian dari ini banyak jatahnya ini. Ini beliau ini wakil dari RW 7, Pak Alsono tadi menyampaikan ada wakilnya. Dan beliau juga aktif di sini. Pokoknya FKP juga ada ya. Dari kita untuk kita. Pak Soe dari Anu sama Pak Kusnadin, Pak RW, Pak Latif dari saya ini 8. Kemudian bapak-bapak pengurus harian Masjid Salidah. Di sini saya sendiri sebagai ketua takmir. Bersama menurut saya bapak-bapak ini wakil ketua izin ada kegiatan, kemudian sekretaris 1 Pak Abdullah Pak Jalali, sekretaris 2 Pak Hadi Mulakam RW 9 RW 7, kemudian bendara 1 Pak Mulyono, kemudian bendara 2 Pak Tanto, kemudian dari seksi Humas Bapak Jamil dan diwakili Mas Fran, Pak Marbot, Pak Marto ini adalah kita, dan seksi ibadah Pak Handoyo. Pertama dan terutama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan insya Allah tentunya kita dapat hadir dalam rangka memenuhi greget keinginan kami takmir Masjid Salidah, Bapak dalam kondisi yang walafiat. Salam semoga berjuang kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, tentunya kami ucapkan selamat datang di Masjid Salidah ini, di mana Mas Kiki juga berkontribusi ini kok belum selesai nih, harusnya lebih cepat ini selesainya ya.
Ini masjid baru selesai yang W14 dan 15, tinggal finishing menara, kemudian insya Allah nanti menyusul W13 dan 12 nya untuk aksinya. Bapak-bapak sekalian, merupakan suatu kehormatan bapak-bapak berkenan di majelis ini, di mana Masjid Syari Indah ini mulai program anggaran program kerja yang periode lalu kami ini tertunda. Kemudian alasannya apa? Karena kelihatannya di Pengurus Syari Indah ini belum settle pengaturan rencana akan dibuat perumahan yang di sebelah sana. Alhamdulillah di periode ini sudah nampak bahwa market kita seperti ini. Nanti ke depan pengembangan insya Allah ya di jembatan perempatan sana dari depan sampai ke sini sudah fix sepertinya ini, sehingga kami awal-awal kami sampaikan apresiasi kepada FKT, Forum RW dan Satgas ya. Satgas tidak kami undang, memang ini di luar Satgas ya. Luar biasa kami ada di grup itu, kontribusi kepada masyarakat, prestasinya luar biasa membuat Gunung Sari Indah semakin indah betul. Kami ucapkan apresiasi bapak-bapaknya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ladang para bapak sekalian. Yang berat itu mempertahankan. Ini yang berat. Tapi saya yakin di tangan bapak-bapak sekalian akan semakin baik. Nah, di periode ini kami melihat bahwa kami perlu melangkah untuk menindaklanjuti di mana dulu di periode yang lalu kami masjid itu sudah punya program kerjasama dengan FKT, namanya MOU seadanya, namun intinya kerjasama karena masjid kami ini SDM-nya terbatas untuk keamanan. Walaupun kami punya bantuan dari Kokam dan sebagainya, namun kami perlu memandang bahwa perlu kontribusi dari FKT, sehingga kita buat MOU waktu itu ketua umumnya Pak Surya, ya sebatas kerjasama saling bantu. Yang banyak dibantu masjid karena keamanan kita tidak bisa mengatasi keamanan itu, sehingga kita libatkan kawan-kawan dari FKT. Kedua, kita sudah punya forum, walaupun Pak Kiai Hidayat kita hanya ramai di grup ya, tapi sejak 9/4/2001 ternyata setahun lebih Pak kita punya komunitas grup masjid 4 masjid Gunung Sari Indah ini. Alhamdulillah Gayung Sanggur, beliau aktif juga, kita punya grup itu. Terus kapan kita mau ketemu? Sebetulnya ketemu kafe, tapi sementara ini dulu sekaligus lintas stakeholder lah ya. Kemudian tujuan kami yang berikutnya adalah menghadirkan Bapak Supaya itu pertama air. Kemudian yang kedua, MGS ini dengan kerjanya jangka pendek dari seksi humas ini menghimbau dan mengajak kepada seluruh masjid se-Gunung Sari Indah untuk bersama-sama. Nah, ini kenapa demikian? Kami dulu punya pikiran kalau ada petunjuk arah ke Masjid Gunung Sari Indah ini akan cantik karena banyak keluhan dari jamaah yang mana tempatnya. Walaupun ada Google, kadang-kadang kesulitan. Nah, kalau kami membuat sendiri, kemudian mapping dari US itu belum bagus begitu, Pak nanti bongkar pasang, sehingga sementara kita pasang yang portable yang bisa ganti-ganti, tapi tidak efektif. Kemudian kalau pasang fix di suatu tempat kok arogan dewean eksklusif gitu, inklusif, sehingga kami berpikir, bagaimana kita itu membuat ini bersama-sama, kayak gitu. Ada 4 masjid yang besar ini. Nah ini, kenapa harus bersama-sama? Ini menurut pemikiran kami yang ada di Masjid Syari Indah ini, paling tidak dengan adanya bersamaan ini satu memberi petunjuk arah menuju tempat masjid kepada jamaah dari luar Gunung Sari Indah ini. Karena ini banyak keluhan dan dalam setiap masjid kami kan selalu dilakukan lomba-lomba kemakmuran di Masjid Muhammadiyah sesuai itu menjadi
satu poin yang dinilai juga. Ada nggak arah tujuan masjid? Kita belum ada secara ini, kita akan bersama-sama kemudian mensajikan ilmu pada halayak umat tentang kegiatan masjid sebelum bersinggah. Ini semua masjid nanti akan ditahu oleh jamaah orang-orang yang melintas di Saridah. Ketiga, menjalin kerjasama ini sangat penting sekali dan meningkatkan kekompakan antar masjid sebelum bersinggah. Yang selama ini sudah kita nyatakan, menurut kami sudah kompak dengan grup, walaupun tidak terlalu aktif semua, tapi kami yakin bahwa itu merupakan hal yang baik untuk dilanjutkan. Kemudian yang keempat adalah menghindari kemungkinan terjadi sekat-sekat antar masjid sebelum bersinggah. Saya kira sepakat ya, tidak boleh terjadi ada sekat-sekat di antara kita itu. Perbedaan itu ada indah sekali, jangan dijadikan itu menjadi hal-hal yang tidak baik, tapi justru kita harus antisipasi. Berikutnya, menghindari persaingan tidak sehat antar masjid sebelum bersinggah. Ini sepele Pak. Nanti ada bukan hanya satu arah tapi tempat pertemuan ya, tempat pertemuan. Ini terjadi juga. Kalau saya membuka di sana, sebelahnya membuat itu nggak elok Pak. Seperti lomba-lomba gitu. Nah, nanti kita jangan sampai terjadi. Yang sekarang ini contoh ya kami buat di sana. Ya, karena dulu belum ada forum itu sehingga metode ini juga pakai juga apa-apa. Waktu itu ya kita berusaha nggak apa-apa, dipakai aja nganggur. Tapi setelah dipasang sebelahnya, nah ini kelihatannya banyak. Tapi kalau masjid-masjid lain mungkin jadi heboh gitu ya. Nah, menurut hemat kami itu perlu dievaluasi. Nah, ini tidak kalah pentingnya menyuarakan syiar dakwah Islam bersama-sama. Ini tugas kita semua, bukan masjid Al-Quran saja, bukan Al-Quran saja, tapi semuanya. Nah, ini juga yang sekarang marak pasti digaung-gaungkan di grup itu terlibat ya kebersihan. Ini membantu menciptakan ketertiban dan kerapian serta menjaga keindahan lingkungan di Indonesia Tenggara. Ini di mana Indonesia indah, barunya jadi indah. Tapi alhamdulillah dengan adanya kontribusi bapak-bapak di Satgas RKT dan Forum RW itu luar biasa. Ini maksud dan tujuan kami mengundang bapak-bapak sekalian ini sehingga mudah-mudahan ini nanti bisa kami bersambut. Nah, bapak-bapak sekalian, ini sedikit menyampaikan bahwa program kerja takmir periode ini, nah ini periode 1923. Mohon maaf kami bukan ini program kerja ini tiap 4 tahun sekali kita ganti. Nah, pengurusan kami ini ketiga kalinya ini program kerja yang lalu tertunda kita tetap lanjutkan. Kemudian ada terobosan-terobosan baru. Satu di antara program kerja yang belum terlaksana mulai program kerja yang lama dan ini merupakan program kerja jangka pendek sebetulnya. Dulu tertunda. Sekarang ini 2019, 23 ini masuk jangka pendek. Seksi Humas punya program kerja jangka pendek 19-40, tapi karena waktu itu masih COVID dan sebagainya, kemudian belum settle lah kondisi pengaturan itu, yaitu memasang petunjuk arah ke Masjid Besi dan masjid lain. Ini mohon maaf ini kami lancang belum koordinasi, tapi ya ini setiap persimpangan jalan koordinasi kerjasama dengan masjid yang bersangkutan. Ini dasar kalau kita lihat ada dari Menteri Perhubungan nomor 11 ini tentang ciri-ciri khas lampu. Ini Pak Hasan lebih paham ini. Ini tepatnya tertulis di tertuang dalam program kerja kami nomor 11 ini. Ini sebagai inspirasi saja, contoh-contoh saja. Bapak mungkin banyak contoh-contoh yang lebih bagus, tapi sebagai biar tidak ngatur saja. Ini di contoh kalian ada seperti ini untuk Mekah dan sebagainya. Ini kan biar rapi aja ya. Tapi ini jelas seperti ini. Buat dari kayu. Ini nanti menjadi pertimbangan apakah perlu bagaimana modelnya. Nah, ini bukan jangan dilihat ininya Pak, tapi di sini Pak.
Surabaya, Mojokerto, Jombang, Trawulan. Ini penting sekali. Cuma saya kalau bisa ya paling jauh. Nah, ini ketika kami di tol ini kok indah sekali. Di tol ini Kabupaten Bogor, Kabupaten Gede, dan seterusnya. Nanti ini model-model yang akan kita pilih nanti mau. Nah, ini pas saat di puncak dashboard 4.285 meter di puncak Timika di sana Surabaya. Kemudian rumahnya bahasa nih Makassar dari Timika sekian kilometer itu. Ya. Nanti modelnya mau bagaimana monggo nanti kita sepakati tim teknis. Nah ini bapak-bapak rencana yang kami utarakan kepada bapak-bapak nanti apabila setujui ini ada titik-titik penting ya. Rencana penempatan petunjuk arah tempat masjid menjadi satu ada di sebelah sini bundaran ya. Kalau masuk kan tidak perlu karena bundaran ini sudah tahu lah. Di sini ya, sekarang sudah dipasang rambu itu. Kemudian ada titik kedua yang khusus di sini dekat yang perempatan menuju ke Kedurus ya. Ini ke Kedurus ini yang masih tutup Batu Fikri itu. Terus ke sana di sini ada akses jalan keluar. Orang aman aja. Ada perempatan. Ini pokok sepertinya di sini. Kemudian kondisi waktu itu kami buat ini petunjuk arah pertama tadi di sini ya. Nah, sekarang ini sudah dipasang seperti ini kan. Di saat ini yang di sana benar dan di sana semua masjid. Benar di bawahnya bisa ke MGC. Kemudian di sini yang ke arah yang di perempatan itu di sana ya. Ini ya. Kemudian yang sini ke Kedurus, dari sana ke RW 8 dan seterusnya. Nah, ini di perempatan ini di bawah tempat di sini posnya di RW 9, RW 8, Anur. Masjid Besar ini ada Masjid Binai. Ini rencana selanjutnya. Tadi petunjuk arah. Kami tadi sempat singgung bahwa betapa indahnya ketika kita ini memasang tempat pengumuman bersama-sama. Itu empat wajib. Ya, kami punya impian kalau di depan ini ya sewajarnya kalau orang dari wilayah ini kan jalan ke sini ya ke Wiyung ya kurang pas itu kan? Karena orang yang jalan ke Lidah Kulon itu tidak bisa melihat mestinya di sebelah sate gulai itu gulainya Mas Elisa itu ya tapi katanya kok agak crowded di sana sehingga selama ini kita coba pasang di sini 4 banner pertama ini nanti ada banner bersama. Kemudian ini contoh yang terbaru kami mohon maaf pasang di sini. Ini hasilnya luar biasa Pak. Hasil kemarin hasil penuh di sini full atas bawah ini. Nah, nanti kita sendirian begini Pak. Nanti ada 4 2 tiang ada space 4 silahkan dipakai bersama-sama. Kemudian ini, nah ini kami juga mendahului dulu pasang di sini. Kalau kebetulan sering berada di sini ya. Kita lihat kurang elok di sini ramai ini ya. Kebetulan sini di sini bersaing tidak sehat ini. Kebetulan ini ya. Nah, ini kalau dipandang orang kesana nyasar Pak. Nah, nanti tidak boleh. Ini nanti di sini fix sudah, bisa dipindah-pindah. Ini tidak sana. Mestinya saya tambahin MGC juga ke sana kan. Nah ini nanti kita perbaiki mungkin 1 ada 2 tiang kemudian ada berapa monggo. Berikutnya ini banner nah, ini yang terjadi yang di RW 9 ya. Kami dulu pasang ini karena lama rusak yang dipakai saudara kita dari LPP pasang ya nggak apa-apa alhamdulillah dipakai gitu. Tapi begitu kami masang bunyi Pak Darmawan terus copot nggak apa-apa beliau pasang di sini akan nggak elok ini ya jajar-jajar ini kan cantik ya nah, ini kalau jadi satu di sini ke atasannya kan cantik sekali itu kemudian yang terakhir di sini yang keempat ini tadi ada tujuh arah mungkin sini yang kesana ada TV yang kesana Nur dan sini Abu Dinar sama masjid di sini. Nah, di sini ada banner 4
sehingga kami juga tidak akan masang di sini kan gitu. Tidak ada yang ditutup itu mengganggu. Untungnya apa? Itu kalau ada penyangganya ada kuat, kemudian ikatannya kuat mirip nanti hanya dilubangin aja nanti tahan. Saya kira itu impian kami dari LTC. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kebersamaan dan kekompakan selalu ada. Amin. Selanjutnya ini mohon keputusan bersama. Kesempatan ini kami hadirkan forum RB, kemudian masjid-masjid dan RKT. Kalau satgas masih ada satgas masih ada. Tapi kalau satgas kan berarti kan temporer. Satgas di bawah RKT. Oh di bawah RKT lah biasa. Dan kalau satgas itu temporer tidak selamanya gitu. RKT kan terus takmir terus, kemudian kan terus kemudian. Nah, ini kami berpikiran positif. Secara aklamasi sepakat, maka akan segera kita bentuk tim teknis. Kami tidak mendapatkan RKT, maka ini nanti sudah teknis. Nanti kepentingan ini ada masjid, sehingga bentuk tim teknis dari 4 masjid. Kemudian setelah terbentuk, tentunya akan bahas pendanaan ya. Ini dana langsung ditanggung bersama oleh 4 masjid. Ini lebih ringan daripada kita bikin sendiri. Kemudian penunjukan pelaksana. Tentunya kalau sudah oke, 1, 2, 3 oke, pelaksana. Nah, kami bebaskan monggo yang punya kenalan dan lain saran kami upayakan untuk perdayakan komunitas jamaah kita sendiri yang punya kemampuan itu, tidak perlu mengambil orang lain. Kalau saya punya gambaran, kebuatan itu ada. Yang ahli-ahli begini. Tapi monggo yang lain ya, mungkin Mas Kiki ahli. Sekian dan terima kasih. Ini paparan sedikit yang perlu kami sampaikan bahwa jujur kami lego malam hari ini bisa menyampaikan gagasan yang sempat tertunda. Oleh karenanya kami tidak berharap lama-lama, paling lama nanti jam 9 sudah selesai lah, sampai 9. Demikian dari kami, mungkin ada saran masukan, kemudian apa yang perlu kita bisa bersama. Dan perlu diketahui bahwa kami membuat daftar hadir dan nanti sama akan diambil notulen. Hasil rapat ini keputusannya apa, setuju atau tidak. Kalau setuju atau tidak nanti kita jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Abu Adnan, ini sendiri sekretarisnya lagi sibuk juga. Terima kasih Pak Ketua. Ini saya hanya ingin menyampaikan tentang tipe daripada spanduk ya. Nah, kalau kita dibikin secara tadi persegi 4 dengan ukuran kalau tidak salah mungkin 1,5 kali 3 ya kalau. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap spanduk-spanduk yang dibuat standar, yaitu 1 meter kali 4 meter kalau masalah. Yang biasa dipakai untuk pengumuman Idul Fitri, Idul Adha, Idul Kurban dan sebagainya. Nah itu mungkin ada saran. Andai dibuatkan satu model ya, tingginya disesuaikan dengan satu masjid itu 1 meter, jadi 4 masjid 4 meter sampai ke bawah. Jadi tiap masjid siapa yang duluan mau di atas monggo, mau di tengah, mau itu tergantung daripada terduluan memasang daripada banner tersebut. Nah itu apakah mungkin seperti itu? Kalau satu-satu, kalau melihat kondisi di lapangan itu terlalu panjang kayaknya kalau satu-satu. Nah, maksudnya kalau tadi kalau bersama-sama itu berarti harus satu daripada bangunan itu dipakai untuk sama-sama atau dibuat kaplingan untuk 4 masjid. Nah itu untuk banner terutama ya. Kalau petunjuk arah tadi saya sudah melihat rencana-rencana daripada lokasinya itu sepakat juga di situ kayaknya. Itu untuk bannernya saja karena banner itu
Di tempat kami juga sudah bikin depan masjid itu ukurannya seperti itu 4 meter kali di bawahnya 1,5 meter nggak salah, itu khusus untuk benar-benar yang 4 meter tadi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari Masjid Abu Dengan Kiai Hidayat menyampaikan saran bahwa banner itu ditempatkan satu titik panjang 4 meter yang tingginya masing-masing 1 meter. Itu memang dari awal seperti itu, Pak. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi satu ke atas ada 2 tiang. Nanti dikasih ini 1 meter sehingga nanti ya. Kemudian pemasangan maaf jangan sampai siapa dulu yang masang begitu. Tapi nanti kita atur, Pak. Kita atur sejadwal. Ini katakan kan yang rutin itu kan Idul Adha. Tahun ini katakanlah Abu Dengan atau mungkin di mana yang di bawah atau di mana bisa diatur itu. Nanti ada jadwalnya jasa. Jadi tidak masang duluan. Aku dulu dewi nggak cocok. Jadi diatur. Ini teori Pak. Prakteknya nanti nggak semudah itu. Jadi masang anak-anak. Masang yang penting rapi. Tapi ininya sepakat Pak ya. Kemudian titiknya ada berapa ini tadi saya lihat. Titik banner ya. Maaf kalau untuk arahkan ada 3 sudah sepakat ya. Jadi bannernya ada 1, Hanya 1 aja. 2, 3, 4. Apakah 4 ini disetujui ada titik 4 banner? Apa kebanyakan? Monggo. Pak Ded, saran saya sih lebih baik 1 saja di depan sana, karena itu mungkin yang Pak Ustadz ya katakan itu nanti kan frame-nya besar, Ya. karena jadi 4x4 ya Pak berarti kan, karena ada 4 kita 4 masjid, berarti kan cukup besar. Nah kalau seperti di situ tertutup semua nanti, akan jadi bahaya gitu, maksudnya repot. Jadi pemandangan jadi malah tidak indah maksud saya. Kalau 1 di sana, nah tapi kan ada arahnya gitu, ada petunjuk arah, itu cukup jelas nanti saya. Kita punya petunjuk arah, oh ini arahnya sudah. Saya pikir lebih baik gitu. Terima kasih Pak Atta. Jadi kami pertegas bahwa masing-masing titik banner itu rencana semula ada 4. Ya. Masing-masing itu ada 2 tiang. Seperti Abu Dengan ya. Persis saya terinspirasi Abu Dengan juga kan sudah ada pikir ya. Pasang, nggak cuma di sana dipakai mandiri. Nah, nanti tidak 4, nanti ke atas itu masing-masing jatah 1 meter saja. 1 meter kali 4, atasnya 1 meter kali 4. Nah, ini ada 4 banner, 1 titik. Nah, pertanyaan saya, nanti ada 4 titik yang perlu dipasang itu. Nah, tadi Bapak menyampaikan itu cukup 1 saja. Ini dari kantor. Mungkin ada yang lain perlu berapa, 2 atau 3 di mana saja. Ini banner penempatan. Tapi sepakat Pak ya, paham ya yang 1 meter bukan 4 panjang-panjang kali 4 enggak. Dari 1 titik ada 4. Mas, frame-nya itu jadi 4x4 Pak. Oh, udah. Iya, frame-nya 4x4. Ya, tapi satu. tengahnya dikasih kan Pak. Iya, itu cuma tulis saja. Totalitas betul 4x4. Itu kan cukup Belum besar. bawahnya kan. Iya. Jadi kalau kita pasang di sana tertutup semua itu kurang elok. Iya. Kalau di masjidnya masing-masing masjid monggo, kan biasa kan juga ada juga ya, di masjidnya di Abu Adha di depannya. Ini salah masukan ya, monggo yang lain. Ini pendapat kata kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya perhatikan, saya sebenarnya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yaya dari Abu Dengan. Tadi satuan 4 masjid itu setuju. Kemudian yang kita bahas sekarang tinggal banyaknya itu ya. Ya, bukan banyak. Kalau banyaknya itu Berapa titik? kurang. Benar 4 titik. Iya, kalau menurut saya setuju yang 4 titik setuju. Iya, semua. Tapi monggo nanti terserah yang lainnya terserah monggo. Oh gitu. Iya, makanya kita bicara ini jangan
Maksudnya yang 4 itu kan tadi sudah coba Pak. Jadi yang depan dulu Pak. Yang pertama itu kan di sini. Ya, satu ya Pak. Ya, kalau di sini sudah dipasang besar, maka kalau logika berpikir saya di sini tidak terlalu besar. Oh, itu kecil maksudnya. Ini juga sama. Jadi 4 meter itu sama untuk berempat 4 kecil gitu. sesuai dengan agenda masing-masing. Nah, terus yang ketiga itu di sini. Nah, kalau di sini dengan radius di depan masih masuk akal. Nah, kalau menurut pemahaman saya, kalau di sini terpasang, maka di sini tidak. Gitu. Jadi radiusnya juga terlalu Rapat. Saya pikir yang ke arah sana sudah melihat ini. Ya, sehingga menurut hemat saya jadi 2 cukup. Saya juga gitu Pak, kalau ukuran saya dulu tulisannya saya kira bisa dekat 2. Jadi yang pertama dari Abu Adnan setuju, betul Pak, saya dukung 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain. Perwakilan mungkin dari Amir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Masjid Anur, saya mohon yang dipasang itu 2 saja, termasuk yang ini dan depan itu saya kira sudah cukup. Kalau tambahan lagi itu terlalu banyak. Saya setuju itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Anur sudah, dari Metro Fikri sudah, Abu Adnan sudah, RKT. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah yang sudah mengundang kami bisa hadir di sini Pak, bisa silaturahim dengan Takmir Gunung Sari Indah, terus Ketua RW juga. Alhamdulillah kita bisa silaturahim malam ini dalam satu acara rapat untuk mencari kesepakatan kebersamaan. Pertama-tama Pak, saya menerima gambar rencana segmen dari Ketua Takmir. Saya sudah menyampaikan bahwa ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Takmir ini tadi ada 2, satu masalah banner, yang satu petunjuk arah Pak ya. Kalau bannernya mungkin satu yang perlu kita perhatikan ini betul yang disampaikan tadi Pak Moneksi Pak Anto, aspek keindahan Gunung Sari Indah ini rumah kita. Sepakat dulu Pak ya, rumah kita. Ini rumah kita. Jadi kita mau benahi rumah kita. Alhamdulillah. Jadi banner yang akan kita pasang di sini bagaimana kesannya itu bisa memberikan informasi kepada halayak warga baik dari luar maupun kita-kita yang ada di dalam. Kita lihat enak dipandang, memberikan petunjuk, kan begitu Pak? Nah, ini berkenaan dengan masalah banner, mungkin saya setuju Pak. Satu di titik depan, itu pertama. Yang kedua, ini di ujung jalan Kembar, nih di sini mungkin 2. Jadi ada 2 titik khusus untuk banner. Tadi Pak mungkin bisa, ini pertama ya mohon izin, ini yang pertama. Yang kedua yang
Bukan ini Pak. Di sini. Ini yang kedua. Kita kembali tadi Pak yang Bapak tunjuk tadi. Iya. Kembali Pak. Dekatnya Pak Hilmi. Bukan. Kalau ini mungkin petunjuk saja Pak, petunjuk arah. Ya. Kalau benarnya juga cukup 2 titik saja. 4x4 Pak ya. Ini mungkin petunjuk arah karena di sini ada kan masjid Nurul Fikri dengan ada juga masjid yang di pojok sana tuh An-Nur, iya kan? Itu mungkin petunjuk aja, petunjuk arah. Dan kembali Pak, yang di depan. Ini, bukan, sebelumnya. Ini cukup petunjuk saja. Petunjuk saja. Ini kan sementara ini kan rumah kosong Pak. Kita antisipasi, ya kan? Apalagi masalah pemasangan. Reklame, banner itu kan reklame Pak. Ya, jadi banner itu reklame. Ini kita antisipasi mungkin di sini alangkah layaknya cukup petunjuk arah saja, arah ke masjid. Jadi ini bisa ada 2 sini Pak. Yang 4 ke Masjid Abu Adenan, ke Masjid Gunung Sari Indah, terus ke belakang ke Baitul Fikri dan An-Nur. Jadi mungkin ada 4 petunjuk di sini nanti. Di pojoknya nanti yang di belakang itu Pak. Yang di belakang tadi, di situ juga ada petunjuk arahnya. Iya. Ya, jadi bannernya cukup 2 titik saja. Terus untuk petunjuk arahnya 1, 2. Ini kayaknya 3 ya. 3 ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kalau menurut hemat saya petunjuk arahnya yang di sini sudah ada. Ini kosong aja. Ini ada nih Pak yang hijau ini. Abu Adenan, iya kan? Tetapi petunjuk arahnya itu atau di sini juga, di sini di tengah juga boleh. Ya. Gak apa-apa Pak. Ini dipasang di tengah sini lebih bagus. Ya. Ini tidak pas mengganggu halamannya orang, ya kan? Di sini saja. Ya. Ini saran mungkin untuk petunjuknya di posisi yang ada rambu lalu lintas ini Pak. Ya, nanti di situ. Ya. Jadi saya setuju Pak, itu jadi satu saya sangat-sangat apresiasi ini untuk membangun kebersamaan, kekompakan untuk kita semua. Jadi saya dari pihak FKT saya mensupport, mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaannya. Lanjutkan Pak Ketua Takmir. Ya Pak. Demikian Pak dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya Pak. Hanya satu kata, kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Dari Pak RW 8 mungkin ada satu masukan. Setuju. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah bahwa gayung bersambut luar biasa, satu kata ini ya. Jadi kami menawarkan sebanyak mungkin biar pilihan itu sudah bingung Pak. Sama dengan partai oke kan bingung. Tapi akhirnya kita sudah cerdas. Cukup 3 petunjuk arah, 2 banner, 4 kalimat sepakat ya. Pilihannya itu 1 meter saja. Nah, kemudian yang kami sudah pasang nanti insya Allah akan saya cabut, sehingga nanti ini menjadi kebersamaan, keindahan. Kemudian syiar Islam itu masuk tanpa kita harus pikir-pikiran. Dulu juga nanti diatur masakannya, tidak ada saya lebih tinggi, sana lebih rendah dan sebagainya, tidak ada. Bersamaan. Ininya bagus. Kebersamaan harus kita jaga. Sekali lagi FKT sangat apresiasi juga. Kami terima kasih. Di suara bulan Pak ya. Di suara bulan. Sehingga mohon nanti Pak Dula ini dicatat sebagai notulen untuk kita lakukan follow up. Nah, karena ini sudah sama-sama sepakati, kami nanti selanjutnya mohon dikirim namanya dari masing-masing masjid ini 1 atau 2 orang lah untuk menjadi tim teknis untuk membicarakan modelnya koyo yang cocok ini. Upayakan yang awet, yang Mas Widi tahu lah. Kalau maaf ini saya bukan menawarkan Pak.
di Masjid Tambutin ada jamaah itu tetangga saya Pak Sugeng Pak. Itu biasa bikin begitu sampai ke Madura sampai mana Pak Sugeng. Ya. Tapi saya bukan mengarahkan harus sana tidak. Tidak ini, monggo kalau ada yang lain yang lebih ini. Yang penting itu tidak bingung. Itu aja Pak ya, nanti masalah siapa bebas. Kalau di tempat kami katanya nggak ada yang ahli dalam hal itu kan. Tapi saya melihat ya benar ada Pak Sugeng. Tapi mungkin Baitul Fikih atau apa ada monggo. Kalau dulu Pak Bambang, aduh, tapi jangan dipanggil Pak Indra. Iya. Kemudian nanti kami tunggu beritanya, nama-namanya siapa nanti ke grup WA saja Pak ya. Nanti biar bicara teknis. Kemudian anggarannya kami menghimbau kita kumpul bersama, kan ringan ini kalau bersama Pak. Sepakat ya Pak ya? 3 titik ini sepakat. Monggo ini malam ini langsung kirim ke saya, langsung nanti kita buat Pak. Joko sembuh, ikan cepat ikan gabus, bukan ikan lele Pak. Makin cepat makin bagus, tidak berlele-lele. Saya kira gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan? Kalau cukup kita santai-santai saja, ini luar biasa. Kami berharap sekali kita bisa ada forum-forum seperti ini Pak. Ya guru pun kalian. Terima kasih. Kalau tidak ada bisa dilanjut kopinya teh Pak. Mau nambah lagi kopi? Kopinya tambah kopi. Jadi Pak Mas Biki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin tinggal melanjutkan yang sudah terpasang satu tiang Pak. Jadi mohon izin Pak, untuk pemasangan banner mungkin nanti Pak yang di depan Yang di depan. itu masuk. Yang ada bannernya yang sudah terpasang kan? Ya. Mohon izin Pak, mungkin untuk pemasangannya agak dimiringkan Pak, diserongkan, biar bisa kelihatan dari beberapa arah. Sepertinya sudah terpasang satu tiang di situ Pak. Satu tiang mungkin bisa nambah satu tiang lagi. Itu baik trigger Pak, sebagai trigger. Tinggal nanti bentangannya 4 meter, ya tinggal frame aja. Jadi sekedar tambah dari saya masih tambah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Biki. Jadi memang di depan Pak. Di seberang jalan. Masih belum jalan. Memang kami tadi dari awal kami sampaikan, kalau ini menjaring orang yang masuk ke GSI ya. Sebetulnya kalau menurut saya ini akan lebih strategis itu ketika dipasang di sebelah barat, sehingga orang jalan dari sana itu bisa membaca. Kalau ini hanya orang yang masuk saja. Tapi kalau space ini tadi disarankan mungkin yang di sini dia saja di sini ya, bagus. Mohon izin Pak, kalau masalah penempatan mungkin lebih strategis itu di sisi barat, betul? Iya. Betul. Jadi pada saat warga keluar maupun yang masuk itu bisa melihat, ya. Jadi bisa melihat kiri kanan Pak. Ya. Jadi kiri kanan Pak seperti itu. Ya. Kalau kiri kanan artinya nambah satu lagi. Tapi di tempat boleh nanti apa nggak masalah? Sebelah gule kan nggak masalah. Bukan di tanah dari Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan di posisi barat itu tempatnya di mana? Pertama. Kemudian kedua, kita kan sudah masang tiang itu dulu ada permintaan kalau dipasang seperti ini itu tidak, jadi orang masuk tidak langsung lihat. Banyak yang tidak melihat banner tersebut. Akhirnya saya anjurkan dipasang satu tiang, kemudian di sebelah barat ada tiang PJU. Itu bisa, waktu itu saya juga ngomong ke Pak Parto, ini tempat ini bisa dipasang untuk 4 masjid. Tidak tahu bagaimana sistemnya, monggo silakan.
setelah itu yang dipasang. Nah kemudian banner yang ini dipasang, cuman kelihatannya itu bannernya nggak pas. Begitu kena angin, ngumpul jadi satu. Ya kemudian dipasang ini. Kalau misalkan nanti sudah seperti ini dikasih frame, nah, yang itu dipakai atau dicabut, monggo silakan. Yang tadi yang pertama kalau di posisi barat tempatnya di mana? Itu aja. Terima kasih. Memang itulah yang menjadi pemikiran saya, Pak Saudi. Kalau strategis menjaring orang membaca, ini kan kita tidak hanya menjaring orang yang sudah masuk ke profesi, tapi jaring orang lawak, orang umum dari sana yang menuju sana bisa membaca. Tapi kalau dipikir banner 1 meter kali ini enggak terlalu terbaca kan, kecuali 1 gitu. Baliho lah. Tempatnya memang situ agak ini Pak, strategis tapi kurang apa ya, estetikanya ya. Kalau estetika memang dapat di sini, cuman jaringan pengumuman untuk jaring kan untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya kan tujuannya. Jadi memang maaf ya, memang dilema itu. Ya akhirnya mungkin solusi dari Mas Kiki itu menjadi yang terbaik. Kalau di sini ini memang masanya agak miring begini, tapi tetap ini pun menambah orang akan lebih membaca karena orang lewat di sini langsung kelihatan. Tapi kalau seperti ini orang harus di depannya betul-betul baru membaca. Ini memang kelemahan. Tapi yang jelas strategis itu paling strategis sebelumnya di depan pas ini Pak. Di sebelahnya itu Pak. Iya. Tapi ini kami berharap tidak ada apa-apa di sini, jangan sampai rusak gitu. Dulu kan memang di sini, tapi kan ini sudah ada yang jangan. Ya satu-satunya dua kemungkinan itu di sini atau di barat. Kalau di barat tempatnya di mana pertanyaan itu ya? Kalau di barat Pak di tepi jalan itu cuma kan agak tinggi. Agak tinggi ya. Ditinggikan, Iya kan? Iya. Jadi kan di bawah itu kan ada PKL. Ya betul. Di atas atapnya. Iya betul. Tinggi di atas kelihatan. Jadi dapat orang yang keluar dapat, orang yang masuk dapat. Itu, maksud saya itu. Itu lebih Sebelah mana? menghadap jalan. Ya. Itu tidak perlu miring Pak. Tidak perlu miring. Itu saya Ya, itu tidak perlu miring dan tidak perlu ke sini. Ya. Tidak usah di sini aja gimana? Ya, Oke. Ya, Pak ya. Jadi ini setuju 2 tempat banner 2 titik hanya lokasi yang pertama ini digeser ke sini ya. Ya. Nah, besok kita survei tim teknis. Tim teknis nanti survei nanti Pak bantu Pak ya. Saya juga sudah berpikiran nanti ini sih mau sopo kan gitu. Apalagi kalau ini lurus seperti ini, itu orang yang masuk ini nggak akan mau coba. Yang mau coba yang jaga ini, saya mau baru baca. Iya. Ya, jadi kemungkinan yang lebih tepat sebelah barat Pak ya. Setuju ya? Nah, setuju. Ya, Pak Dola, lokasi 1 ke barat. Yang lain mungkin sebelum itu. Pak Ketua, ini ada satu lagi. Kan kita yang 1 meter tadi itu bener-bener yang sudah fix ya, Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Tapi ada bener-bener yang insidentil, ya baliho. Nah begini, andai ada pengajian akbar, nah kan tidak mungkin hanya 1 meter balihonya ya betul ya. Jadi ada kesepakatan di situ. Ini minta izin untuk dibuat semuanya dipakai untuk 1 baliho besar. Itu kan istilah aja, paling berapa hari, 1 minggu lah paling juga. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, jadi untuk ada pengajian akbar misalnya di sini, benernya hanya 1 meter kan tidak etis gitu ya, kurang bagus lah. Tapi kalau misalkan dipakai untuk disetujui oleh 4 masjid tadi, bahwa penempatan banner besar itu adalah di tempat yang biasa kan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Begini ini luar biasa berkembang. Jadi cantik sekali Pak. Jadi 4 kali 4 itu kalau 1 baliho luar biasa. Ya mudah-mudahan tidak bersamaan Pak. Kalau bersamaan diatur. Makanya di sini perlu ada kesepakatan penggunaan. Jangan sampai aku mau bagian
longsor terus. Aku bahkan dulu terus makasih. Nah nanti dipermudah Pak, nanti teknis kita perlu bikin semacam, nggak perlu tangga Pak. Nanti ada semacam apa trapnya, ya kan? Bila perlu ada satu pengamannya bisa gitu. Jadi yang merasa Pak Marto nggak ada itu takmir naik aman kan gitu ya. Setuju Pak? Ya luar biasa. Masih. Ini yang lain? Saya Pak tambahan, saya ingin mengingatkan saja ya, karena penting bahwa lokasi Gunung Sari Indah ini kan masih bawah istilahnya pengawasan dari perumahannya. Nah ini kan jadi bahan pertimbangan bagaimana caranya kita menerapkan itu, kan kita harus izin dari mana lokasi ini masih di bawah dia, belum diserahkan ke Pemkot setahu saya. Nah ini bagaimana baiknya kita harus pikirkan dari sekarang, dan nanti begitu dipasang kena biaya iklan, biaya terkait dan perumahan tidak membolehkan, ini kan bahaya. Itu monggo kita pikirkan bersama. Saya ngasih wawasan aja. Makasih. Luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, ini edo-edo masjid kita ini, masjid desa ini punya tagline masjid 3T. T pertama tertib administrasi. Luar biasa itu Pak Abdullah. Tertib hukum. Insya Allah ini sudah punya IMB Pak. Ini SKK sudah turun. Kemudian tertib tidak. Nah, satu tertib tidak ini tadi kami akan melangkah juga biar tertib izin dengan semua. Kemudian, nah ini luar biasa. Ini perlu nggak izin kepada yang pemangku wilayah di sini? Sekarang pertanyaan saya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab itu. Apa izin kemana yang punya ini atau bagaimana? Saya tidak tahu ini. Monggo. Kebetulan izin saya. Begini, tentang status perumahan ini itu kan PT-nya sekarang sudah nyaris gitu ya, tidak ada gitu ya. Nah, ada PT baru, informasinya seperti itu. Nah, kemarin juga ada informasi dari Pak Kiki waktu dikomplain oleh keluarga. Jadi kalau saya katakan bukan PT, itu keluarga daripada almarhum Haji Supri Adnan tentang Satgas ya, itu. Nah itu tapi ujung-ujungnya juga tidak ada lanjutannya sampai saat ini. Mungkin begitu Pak. Ada lanjutannya yang komplain tadi itu. Nah satu-satunya jalan nanti coba saya akan pendekatan PDKT dengan keluarganya. Yang pertama mungkin dengan Ibu Nur. Nah, Bu Nur itu kemarin juga pada saat komplain ke Pak Kiki, Bu Nur dengan Haja Fatimah, putra yang terkecil, yaitu putra yang terkecil. Nah, mungkin ini akan kami jembatani dulu aja dengan Bu Nur. Jika Bu Nur mengizinkan mungkin atau menyampaikan kepada keluarganya tidak ada masalah, ya kita pasang gitu aja. Karena kalau dari sisi legalnya PT itu sendiri sampai saat ini misterius. Saya juga jangan-jangan mungkin orang luar, saya sendiri juga masjidnya punya yayasan juga bingung, PT-nya ada enggak gitu. Jadi itulah mungkin yang perlu kita waspadai ya. Jadi tapi tetap itu betul bahwa itu tadi dengan nanti udah dipasang di komplek kan, jadi merepotkan semuanya gitu. Nah, itu aja mungkin nanti coba saya akan berdekatan dengan Bu Nur itu. Dan kalau dengan yayasannya, saya juga mungkin akan nanya ke yayasannya juga kalau berkenan. Tapi yayasannya itu sangat sulit untuk dihubungi. Saya WA saja kepada beliau, ketua yayasan itu kadang-kadang seminggu baru dibalas. Nah, itu aja mungkin nanti dengan Bu Nurnya saja. Terima kasih Bapak. Izin Pak, saya menambahkan sedikit. Ini saya tertarik yang disampaikan dengan Pak Yayat, memang benar dari Pak Yayat terkait dengan keberadaan Satgas di depan Pak. Ini perlu saya sampaikan semua kepada kita semua Pak ya. Jadi Satgas ini adalah harapan daripada kita semua warga masyarakat Gunung Sari Indah.
yang mana tugasnya Satgas ini adalah berkenaan dengan masalah penataan PKL. PKL ini bukan PKL yang baru, tetapi PKL yang sudah menempati ruas badan jalan, sisi badan jalan yang ada di dalam, itu yang kita arahkan untuk geser ke depan. Nah, berkenaan dengan masalah kita kelola itu, kita geser ke depan, ada kegiatan di situ masalah parkir. Inilah kita bentuk tim Satgas pada saat itu. Alhamdulillah berjalan, ya kan? Berjalan. Memang di sana sini sangat banyak rintangan-rintangan, Pak. Baik dari dalam maupun dari tetangga samping kiri kanan. Ya, khususnya dari Kudurus dan 2, ya kan? Jadi pada saat itu dari LKMK juga datang. Kenapa kami nggak dilibatkan? Warga dari tetangga Kudurus dan 2 juga. Kenapa kami nggak dilibatkan? Kenapa? Ini ibaratnya ada semut pasti gulanya datang. Itu. Jadi saya bilang pada saat itu yang saya urus ini adalah rumah saya. Tapi kita sudah sama-sama Pak semua ya. Yang saya urus ini adalah rumah saya, ini jalan saya. Iya kan? Seperti itu. Alhamdulillah mereka mengerti. Terus berikut Ibu Haja Fatimah. Ibu Haja Fatimah ini juga datang marah-marah pada saat itu dengan Satgas kami yang di depan. Saya bilang udah diterima. Saya ditelepon, saya bilang udah diterima, komunikasi yang baik. Apa masalahnya? Nanti mungkin besok ketemu saya. Tetapi sampai saat ini tidak pernah ketemu dengan saya juga. Nah, akhirnya adalah orangnya Pak, keluarga dari Pak Supri juga datang ke saya terima di sekretariat forum Pak, di belakang sana, di samping. Saya tanya, jadi permasalahannya saya bilang terkait dengan itu yang kami tata ini adalah rumah kita. Ya, kenapa saya harus matur? Saya bilang kalau saya mau matur, saya mau tanya yang mana fasumnya Gunung Sari Indah? Kan begitu Pak? Di mana sekarang fasumnya? Jadi betul. Sekarang ini kita bingung. Tetapi saya menghargai pada saat itu saya sempat matur juga ke yang di BRA itu Pak Salim. Saya datang ke sana, saya matur ke sana Pak. Saya Pak Surya ketua FKRW, saya datang ke sana, saya matur. Saya bilang ini saya mau tata PKL yang ada di ruas badan jalan, kita pindahkan di sini, nanti kita aturin ya seperti itu. Ya silakan pasrah, ya kan. Jadi intinya kita sudah matur, tidak ada salahnya, ya kan. Tapi saya nggak berbicara masalah fasum. Kalau bicara fasum, saya bilang saya tahu persis. Saya mantan kanit harda Bang. Iya kan. Saya tahu tanah Gunung Sari Indah. Saya bilang jadi saya nggak bicara fasum. Yang saya mau kelola rumah saya. Saya nggak bilang saya polisi nih. Saya bilang saya warga Gunung Sari Indah kan gitu. Saya mau kelola rumah saya. Nah, itu PKL kita mau kelola. Berkenan dengan masalah penempatan banner nantinya kita pasang di sini kan begitu Pak. Tidak ada salahnya kita kelola. Nyampaikan pemberitahuan aja Pak. Nah jadi cukup sudah luar biasa bersurat saja. Surat aja kita layarkan Pak. Gak usah ketua takbir ngadap ke sana. Suratnya aja yang melayar. FKT siap mendukung untuk pelaksanaan ini Pak. Amin. Gitu Pak. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita bersurat aja Pak, memberitahukan sampai ke bawah hasil rapat ini hadir kita semua. Itu yang disampaikan persurat saja. Jadi ini pengembang ini kenapa mungkin ke pihak, karena ini ada 2 sekarang ini Pak, ya kan? Jadi kita bingung ini sebenarnya siapa pengembangnya ini. Ketika diminta pertanggungjawaban bingung mereka. Ada Pak Salim. Orang ceritanya Pak Salim itu orang suruhannya dari rantinya almarhum Pak Supri. Ya. Jadi tidak apa-apa kita mungkin menyurat ke beliau juga dengan Ibu Fatimah juga Pak ya. Ya kita buat 2 surat yang tidak jadi masalah. Jadi tidak usah kita hadir Pak Ketua Takmir. Suratnya saja. Saya ada di belakangnya Ketua Takmir.
suratnya saja Pak dilayangkan. Intinya kita sudah kelunungan kan gitu Pak. Intinya ini rumah-rumah kita yang kita mau tata. Gitu. Kalau kita nunggu dari pihak pengembang, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada Pak. Itu Pak, sekedar dari saya. Wah, luar biasa. Jadi ini hasil dari silaturahmi ya. Pemikiran kita itu semakin disempurnakan oleh Allah. Sehingga kami terima kasih kepada Pak Hamzah tadi ada masukan bahwa MGS itu 3T tadi. Jangan sampai salah kan. Kemudian dari Pak Yai tadi berjanji juga nanti menyampaikan secara lisan atau mungkin secara ini dan dikuatkan oleh Pak Hasan selaku ketua KT. Luar biasa bahwa nanti kita akan bersurat kepada Pak Salim dan siapa nanti Pak Yai nanti siapa nanti yang ini alamatnya kami diberitahu. Kemudian kami menyarankan nanti karena ini yang punya hajat ini masjid, jadi nanti berdasarkan hasil ini ya hadiri ini kita bersurat tekennya biar rame gitu, biar semangat rame-rame ya. Nanti saya kemudian masjid-masjid yang lain nanti FKT Apa namanya forum aja? Forum masjid saja, forum masjid. Nah, dengan adanya forum masjid, insya Allah nama itu judul itu akan membuat beliau lebih ini, sehingga tidak masalah ke depan. Harapannya demikian. Saya kira setuju juga ya. Luar biasa ya. Mungkin yang lain, Pak. Terima kasih Pak, tadi kelihatannya sudah berkembang cukup bagus. Saya kira kalau masalah PKL ya Pak, saya kira sudah cukup bagus. Yang penting cuma kebersihannya aja kan Pak, gitu. Intinya kan gitu. Jadi saya Pak ini kan sudah bersihkan gitu Pak. Kan gitu Pak. Yang penting itu aja kalau kita sebagai yang punya rumah Pak, yang penting kan rumah kita. Jadi intinya yang penting pokoknya bersih kan gitu Pak. Intinya itu indah. Nah itu tadi ya. Tadi ya. Kita Gunung Sari indah, makanya kita harus bersih dan indah. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ada yang lain? Semakin enak silaturahmi kita ya. Saya yakin kalau kita mau membuka komunikasi, yakin pasti ada koordinasi. Dari hasil koordinasi itu yakin ada musyawarah mufakat. Tapi kalau nggak pernah ada komunikasi, tentunya impossible lah. Luar biasa sehingga malam hari ini kita membuat sejarah ini Pak, monumental ya. Jangan sampai masa hidup kita ini nanti oleh generasi kita ngapain aja kamu di situ selama ini. Jangan sampai lah kita berbuat sebaik mungkin untuk umat lah. Sepakat ya? Jadi sepertinya sudah kurang 10 menit, jadi kami hanya sampai jam 21.00. Luar biasa malam hari ini kita membuat kesepakatan, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Abdullah sebagai ketuanya. Harapan kami walaupun nanti kita tetap bersurat, tolong nama-nama satgas nanti satu wajib 2 orang ya. Tim teknis segera mungkin tetap running begitu Pak. Running kita jalan, jadi dua-duanya kita rangkum. Terima kasih atas kebersamaan itu. Mudah-mudahan itu catatan Allah sebagai amal ibadah kita semua. Dan yang jelas silaturahim itu ada 2 minimal, panjang umur dan tambah rezeki. Ini merupakan awal yang baik. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa berkumpul kembali. Saya punya cita-cita periodik lah sekali-sekali itu takmir GSI diundang rapat seperti ini diambil kendali. Sekali-sekali kita diundang sekali-sekali diambil kendali. Di mana? Yang jelas televisi sudah kan gitu ya. Monggo selanjutnya di mana itu. Saya kira demikian. Kalau tidak ada yang lain, kami coba sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Sekretaris kami. Monggo. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup, Bapak Hadi Utomo akan membacakan sekilas dan notulen yang tadi. Terima kasih. Kami ditunjuk mewakili Bapak Sekretaris 1 untuk menyampaikan risalah
pada malam hari ini atau kesimpulan awal. Baik, Bapak-bapak, dengan rapat malam hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah, simpulan kami bacakan, memperhatikan usul saran dan pendapat dari Ketua Takmir Masjid Abu Adnan Ustadz Yayat Hidayat, memperhatikan usul saran dan pendapat daripada Masjid Al Fikri, mungkin iya Baitul Fikri. Selanjutnya usul saran pendapat dari Takmir Masjid An-Nur. Terus selanjutnya memperhatikan pendapat daripada Ketua FKT Bapak Asran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, untuk petunjuk arah 4 masjid, yaitu Masjid Abu Adnan, Masjid Gunung Sari Indah, Masjid Baitul Fikri, dan Masjid An-Nur, ada 3 titik petunjuk arah. Yang kedua, untuk titik papan pemasangan banner bersama dengan ukuran 4 kali 4 meter, ada 2 titik. Titik pertama di depan ada 2 pilihan alternatif, sebelah timur dan sebelah barat, menunggu survei apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah. Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Anton dan Bapak Asran, perlu membuat surat pemberitahuan kepada pengembang dan kepada individual Ibu sama tadi Raja Fatimah. Terus saya kira itu Bapak semuanya hasil simpulan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya dibentuk oleh tim tadi, tidak tahu kapan waktunya, mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Abdullah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga Allah selalu membimbing dan meridhoi aktivitas kita. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan kami. Marilah rapat kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, biasanya itu kerja ini kalau di foto kok yang kerja. Alangkah indahnya kalau kita foto bersama di sini. Jadi supaya itu di mikrofon. Jadi, monggo.